Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivanda Rahmi Faukanuri dengan NIM T 2018-1265. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Kurikulum 2013. Untuk yang pertama, yang harus kita susun adalah identitas RPP. Jadi, identitas RPP di sini berisi tentang satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, dan tahun ajaran. Untuk satuan pendidikan di sini saya memilih SMP Negeri 2 Panji di Kabupaten Situbondo, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 7, semester ganjil, dengan materi pokok yang saya pilih yakni empati terhadap sesama, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Untuk materi pokok ini saya dapatkan dari silabus yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud. Selanjutnya alokasi waktu. Saya menggunakan alokasi waktu 2 kali 3 jam pelajaran, di mana alokasi waktu ini sudah saya cantumkan dalam program tahunan dan program semester yang sudah saya buat sebelumnya. Untuk tahun ajaran di sini yakni tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya yakni poin A, kompetensi inti. Kompetensi inti di sini biasa kita kenal dengan istilah KI. KI yang saya gunakan ini didapatkan dari KIKD yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud, di mana KI sendiri ini berisi tentang 3 ranah atau 3 aspek terkait pembelajaran. Yang pertama yakni KI 1 dan KI 2 ini merupakan ranah afektif atau sikap. Jadi di sini KI 1 menjelaskan tentang sikap yang lebih condong kepada spiritual atau keagamaan, KI 2 lebih condong kepada sikap sosial atau kemasyarakatan. Bisa dilihat sendiri dari isinya juga, menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianut, dan yang kedua menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Untuk KI 3 di sini merupakan ranah kognitif atau pengetahuan. Isinya pun tentang memahami pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural, dan lain sebagainya. Yang KI 4 ini merupakan ranah psikomotorik atau keterampilan. Jadi di sini biasanya lebih ke arah terampilnya peserta didik dengan melakukan percobaan atau pengolahan dan penyajian dan lain sebagainya. Selanjutnya poin B yakni kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk kolom kompetensi dasar di sini ada poin 1.6 sampai 4.6, di mana di sini juga sudah ditetapkan oleh KIKD yang disusun oleh Kemendikbud. Jadi di sini tinggal menyalin saja untuk KD dari materi pokok empati terhadap sesama, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Lalu untuk indikator pencapaian kompetensi di sini bisa dibilang merupakan rincian dari KD, di mana rincian tersebut kita susun dengan menggunakan kata kerja operasional. Kata kerja operasional dengan menyesuaikan tingkatan-tingkatannya. Seperti itu. Nah, jadi untuk KD 1.6 di sini ada 2 indikator dengan KKO menyetujui dan meyakini, sedangkan yang ini 2.6 juga ada melaksanakan, terus menerapkan juga, ini yang disebutkan KKO. Selanjutnya 3.6 di sini yakni menjelaskan, ini KKO kognitif ya, dan yang terakhir ini menyajikan, ini KKO keterampilan atau psikomotorik. Selanjutnya yakni tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran di sini dibagi menjadi 2 pertemuan.
pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Mengapa bisa dibagi seperti ini? Karena pada identitas RPP sudah dijelaskan alokasi waktu yang digunakan. Nah, ini untuk alokasi waktunya 2 kali 3 jam pelajaran, di mana 2 merupakan pertemuan. Jadi 2 ini jumlah pertemuan, sedangkan 3 merupakan waktu dalam masing-masing pertemuan. Jadi 3 jam dalam masing-masing pertemuan. Nah, selanjutnya isi dari tujuan sendiri. Yang pertama kita harus mencantumkan metode yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan metode kooperatif atau metode pembelajaran secara berkelompok dengan teknik jigsaw. Teknik jigsaw ini nanti akan saya jelaskan bagaimana sistematikanya pada poin langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya untuk isinya ini kita menyesuaikan dengan indikator pencapaian. Jadi di sini saya tuliskan 3.6.1 dan 4.6.2. Di sini saya sesuaikan pada ini. Nah, jadi yang diambil adalah ranah kognitif atau yang KD 3.6 dan ranah psikomotorik. Jadi KD 4.6. Untuk tujuan di sini saya mengkolaborasikan antara ranah kognitif dan psikomotorik. Jadi di sini untuk pertemuan pertama bisa dilihat sendiri, di sini saya menggabungkan antara KD 3.6 dengan KD 4.6. Di sini tergantung masing-masing guru ya, menyesuaikan mereka maunya seperti apa. Oke, untuk selanjutnya yakni poin D, materi pembelajaran. Di sini materi pembelajaran juga dibagi menjadi 2 pertemuan, pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Tentunya kita juga menentukannya dengan menyesuaikan tujuan pembelajaran yang sudah disusun sebelumnya. Nah, untuk isinya sendiri dalam materi pembelajaran ini bisa kita dapatkan dari buku pegangan guru. Jadi biasanya sudah ditentukan materi apa saja yang yang akan diajarkan kepada peserta didik. Biasanya sudah tercatat di buku pegangan guru. Nah, untuk kaitannya dengan tujuan pembelajaran, di sini bisa kita perhatikan lagi di tujuan pembelajaran. Ini saya mengkolaborasikan antara ranah kognitif atau KD 3.6 dengan ranah psikomotorik yakni 4.6. Nah, di sini berarti untuk materinya juga harus menyangkut atau berkaitan tentang tentang kognitif dan psikomotorik. Nah, di sini sebagai contoh yang poin 1, perilaku menghormati orang tua sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Di sini merupakan salah satu materi pembelajaran yang termasuk ranah atau aspek kognitif pengetahuan. Sedangkan yang paling terakhir di sini menerapkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Jadi di sini menerapkan perilaku. Jadi menerapkan merupakan salah satu keterampilan. Jadi penilaian keterampilan seperti itu. Begitu pula di pertemuan kedua ya, tetap sama seperti pertemuan pertama. Untuk selanjutnya metode pembelajaran. Jadi di sini metode pembelajaran berisi tentang pendekatan, metode dan teknik. Untuk pendekatan sendiri di sini menggunakan saintifik. Nanti akan saya jelaskan ciri-cirinya di poin poin langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Dan metode ini saya menggunakan kooperatif sebagaimana yang sudah saya cantumkan dalam tujuan pembelajaran dengan menggunakan teknik jigsaw. Juga saya cantumkan di tujuan pembelajaran yang ini ya. Nih, kooperatif dan teknik jigsaw. Next, lanjutnya media pembelajaran. Jadi di sini saya menggunakan 2 media pembelajaran untuk masing-masing sebenarnya ya. Jadi ini sebenarnya satu media pembelajaran aja berupa film pendek, tapi di sini saya cantumkan 2 karena untuk pertemuan pertama saya akan menggunakan media pembelajaran film pendek tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, sedangkan untuk pertemuan kedua saya lebih fokuskan kepada perilaku empati terhadap sesama. Jadi di sini media pembelajarannya merupakan media pembelajaran audiovisual, jadi yang akan saya tayangkan sehingga peserta didik bisa menonton
dan mencari makna dari perilaku hormat dan patuh pada orang tua maupun perilaku empati terhadap sesama. Selanjutnya sumber belajar. Jadi sumber belajar di sini yang saya gunakan yang pertama itu buku pegangan guru PAI dan Budi Pekerti SMP atau MTS kelas 7. Nah, untuk buku pegangan guru sendiri merupakan buku sebagai pedoman saya dalam memberikan materi. Selanjutnya, modul pengayaan PAI SMP atau MTS kelas 7 semester ganjil atau biasa kita kenal dengan LKS. Nah, ini merupakan pegangan siswa ya. Jadi, siswa bisa berlatih latihan soal seperti itu di modul pengayaan. Selanjutnya ada Al-Quran. Mengapa saya mencantumkan Al-Quran? Karena setiap perbuatan kita pasti ada kaitannya atau ada aturannya di dalam Al-Quran. Ada anjuran dalam Al-Quran tersebut. Apalagi perilaku menghormati orang tua, itu pastinya ada. Selanjutnya, lingkungan keluarga dan sekolah. Di sini saya menggunakan sumber belajar lingkungan karena materi yang saat ini kita bahas adalah materi yang berkaitan tentang interaksi antar manusia. Jadi hormat dan patuh maupun berempati itu merupakan interaksi. Jadi diperlukan sekali lingkungan sebagai salah satu sumber belajarnya. Selanjutnya yakni langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Di sini poin-poinnya cukup panjang, tapi saya harap saya bisa menjelaskannya dengan rinci dan mudah dipahami. Jadi untuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran di sini saya mulai dari tabel pertama yakni ada kegiatan, terus yang kedua deskripsi dan alokasi waktu. Jadi dalam kolom pertama sini isinya kegiatan. Ini berisi tentang pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Jadi 3 tahap ini merupakan tahap di mana guru memulai KBM atau kegiatan pembelajaran dari awal masuk kelas hingga keluar kelas. Nah, di sini dijelaskan juga dalam deskripsi kegiatan, diawali dari pendahuluan ya. Jadi ada tahap pendahuluan di mana guru mengucapkan salam, sapaan, mengajak siswa untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran, lalu mengabsen kehadiran siswa. Terus sebelum masuk ke dalam materi, guru perlu mereview materi yang minggu lalu sudah diajarkan. Selanjutnya memberi motivasi untuk tetap semangat dalam menuntut ilmu atau motivasi yang lain. Nah, terus memberi pretest berkaitan dengan materi hormat dan patuh, karena pada pertemuan pertama kita lebih fokus kepada materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Selanjutnya guru menyampaikan penilaian 3 aspek terkait materi yang akan diajarkan. Jadi aspek tersebut merupakan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, guru memberikan gambaran secara garis besar tentang tujuan pembelajaran pada materi ini. Dan yang terakhir, guru membagi siswa menjadi 5 kelompok asal yang terdiri dari 6 anggota. Jadi ini udah mulai penerapan metode jigsaw atau teknik jigsaw ya, seperti itu. Nah, untuk alokasi waktunya sendiri ini dilakukan dalam 15 menit pertama. Selanjutnya kegiatan inti. Jadi dalam kegiatan inti di sini ada 5 tahapan. Yang pertama mengamati, kedua menanya, ketiga mengeksplorasi, keempat mengasosiasi, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Nah, ini apa sih sebenarnya? Jadi dalam metode pembelajaran tadi sudah disebutkan bahwa adanya pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik ini ciri-cirinya adalah dalam kegiatan inti terdapat tahap mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Jadi disinilah yang dimaksud pendekatan saintifik. Oke, untuk yang pertama kita bahas bagian tahap mengamati, yakni guru menayangkan film pendek tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Jadi media pembelajaran yang tadi sudah saya sebutkan, yakni short movie atau film pendek, ini ditayangkan sehingga siswa dapat mengamati apa saja yang mereka lihat dalam film tersebut. Ini dilakukan selama 10 menit.
Selanjutnya yakni menanya. Menanya di sini guru mempersilahkan siswa untuk bertanya terkait film yang sudah diputar dan siswa diharapkan mampu memberi tanggapan terkait film tersebut. Ini juga berlangsung dalam 10 menit setelahnya. Yang ketiga, mengeksplorasi, yakni guru memerintahkan siswa untuk membaca buku atau literasi lain untuk menemukan informasi terkait materi yang disampaikan. Jadi, untuk menemukan informasi terkait makna atau yang lain sebagainya, itu bisa membaca buku LKS-nya. Ini dilakukan selama 25 menit. Selanjutnya mengasosiasi. Jadi di sini merupakan tahap mulai menerapkan teknik jigsaw tersebut, metode kooperatif. Jadi tadi di bagian pendahuluan, tahap pendahuluan sudah dibagi menjadi 5 kelompok yang dinamai 5 kelompok asal. Nah, 5 kelompok asal yang tadinya terdiri dari 6 orang, akhirnya dibagi menjadi 3 kelompok, di mana dalam satu kelompok itu harus terpisah menjadi 3. Nah, seperti itu. Jadi guru membagi 5 kelompok asal tadi menjadi 3 kelompok ahli. Dalam kelompok ahli terdiri dari masing-masing 2 anggota kelompok asal. Sudah paham di sini? Jadi yang tadinya 5 kelompok, nah ini satu kelompoknya dipecah menjadi 3 kelompok. Begitu pula selanjutnya, dan yang kelompok 1 akan bergabung ke kelompok 1, kelompok 2 bergabung dengan kelompok 2, dan yang ketiga juga begitu. Untuk materi sendiri, jadi materinya sendiri itu dalam 3 kelompok ahli di sini, kelompok 1 dengan berisi anggota 1 dan 2 dari masing-masing kelompok 5 kelompok tadi, itu akan mencari makna hormat dan patuh. Selanjutnya yang kelompok 2 berisi anggota 3 dan 4 itu akan mencari dalil dan manfaat hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Selanjutnya yang kelompok 3 berisi anggota 5 dan 6 itu mencari contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Lalu setelah dibagi kelompok tersebut, masing-masing anggota kelompok asal yang tadi sudah terbagi menuju kelompok ahli dan berdiskusi. Jadi kelompok ahlinya ada 3 ya. Nah, terus yang terakhir adalah masing-masing kelompok ahli merangkum materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Selanjutnya yakni tahap mengkomunikasikan, di mana di sini peserta didik harus bisa mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, untuk tahap yang pertama, setelah berdiskusi dan merangkum masing-masing materi yang ditugaskan, maka 2 anggota yang tadinya pada kelompok ahli itu harus kembali ke kelompok asalnya. Jadi dalam kelompok ahli tadi tersusun dari beberapa anggota dari 2 anggota dari kelompok asal. Nah, nanti 2 anggota dari kelompok asal ini kembali lagi ke kelompok asalnya menjadi 5 kelompok asal tadi. Selanjutnya, guru meminta masing-masing anggota kelompok ahli yang tadi menjelaskan materi yang sudah dirangkum kepada kelompok asal. Seperti itu. Selanjutnya, guru meminta salah satu kelompok yang sudah siap untuk menjelaskan atau mempresentasikannya di depan. Nah, yang terakhir adalah tahap penutup. Tahap penutup di sini, guru memberikan apresiasi kepada siswa karena telah menyelesaikan tugasnya. Mungkin dengan cara memuji siswa karena jawaban siswa sudah tepat, atau mungkin ada beberapa yang perlu diperbaiki. Nah, ini dalam guru memberikan tanggapan atau merefleksi. Jadi di sini guru memperbaiki apa saja kekurangan yang sudah dijawab oleh peserta didik dan menjawab pretest yang di awal pembelajaran. Terus guru memberikan post-test, guru memberikan PR atau pekerjaan rumah dengan mengerjakan LKS terkait materi, lalu guru memberitahu tentang materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, sebelum pelajaran berakhir, guru meminta siswa untuk memimpin doa dan mengucap salam. Ini selama 25 menit. Jadi waktu-waktu di sini ini sudah ditentukan juga ya, menyesuaikan dengan alokasi waktu, yakni dalam satu pertemuan ada 3 jam. 3 jam di situ, 1 jamnya
ada 40 menit, berarti kalau 3 jam ada 125 menit. Mohon maaf, 120 menit. Jadi 120 menit itu dibagi menjadi beberapa tahap seperti ini, yang akhirnya nanti 120 menit itu cukup dalam melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, selanjutnya adalah pertemuan daring. Jadi di sini pertemuan daring adalah salah satu alternatif jika kita tidak bisa melakukan pertemuan tatap muka. Di sini alokasi waktunya lebih singkat karena memang untuk penugasan sendiri itu biasanya diberikan deadline yang agak lama, mungkin beberapa jam atau beberapa hari, bahkan bisa beberapa minggu. Nah, untuk kegiatannya sendiri ini tetap sama ya, ada pendahuluan, ada kegiatan inti dan penutup. Namun ini lebih singkat, jadi pada pendahuluan tetap sama, yakni guru membuka pelajaran dengan salam, ucapan syukur, mengawalinya dengan mengucapkan basmalah. Namun hal ini dilakukan via WhatsApp group atau via aplikasi daring seperti itu ya. Bisa lewat Zoom atau lain sebagainya. Jadi di sini saya memilih untuk via WhatsApp group, bisa melalui ketikan atau voice note. Selanjutnya guru memberi motivasi, tetap ya, motivasi ada. Lalu guru menyampaikan tujuan dan guru menjelaskan sistem penilaian. Di sini juga via WhatsApp group dengan waktu 15 menit. Jadi di sini lebih singkat ya. Nah, untuk kegiatan inti di sini guru membagikan video singkat tentang materi yang diajarkan. Video tersebut berisi salam pembuka, motivasi, materi inti, kesimpulan, penugasan, dan waktu pengumpulan tugas. Jadi, guru bukan memberikan materi melalui WhatsApp group, melainkan guru membagikan video pembelajaran yang di dalamnya sudah terdapat salam pembuka, motivasi, materi inti, kesimpulan, penugasan, dan waktu pengumpulan tugas. Jadi sudah lengkap di dalam video tersebut. Sehingga dalam penugasan tersebut nantinya sudah dijelaskan juga apa yang harus dilakukan oleh peserta didik, yakni merangkum makna, dalil, dan manfaat. Juga contoh-contoh perilaku hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Dan siswa diharapkan mengerjakan tugas rumah dengan menulisnya di buku tugas dan mengirimkannya via WhatsApp pribadi dalam bentuk gambar. Yang terakhir adalah penutup. Penutup di sini, mohon maaf yang ini dilakukan dalam 35 menit ya. Jadi guru membagikan video, lalu peserta didik menonton video tersebut dan akhirnya mengerjakan tugas masing-masing. Yang terakhir penutup. Di sini penutup yakni guru memberikan reward dan penilaian terkait tugas yang sudah dikumpulkan oleh peserta didik. Jadi untuk pengumpulan tugas ini tergantung masing-masing guru. Misalnya saya mau memberikan deadline pengumpulan tugas selama 2 jam setelah menonton video. Setelah menonton video, saya harap peserta didik langsung mengerjakan tugas dari saya dan langsung dikirimkan sebelum 2 jam itu berakhir. Nah, setelah dikumpulkan, maka saya akan memberikan apresiasi. Saya bilang bahwa terima kasih sudah mengerjakan tugas dengan baik sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan. Lalu saya berikan penilaian. Ini dilakukan kurang lebih 10 menit masing-masing chat pribadi dari peserta didik ya. Oke, ini poin terakhir yakni penilaian. Di mana penilaian di sini ada 3 aspek atau 3 ranah, yakni afektif, kognitif, dan psikomotorik. Untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian afektif atau sikap. Di sini saya menggunakan 2 penilaian, yakni observasi dan penilaian diri. Untuk observasi di sini dilakukan oleh guru, jadi pengamatan oleh guru terhadap kegiatan pembelajaran siswa. Dan di sini keterangan aspek yang diamati juga sudah jelas, sudah saya sebutkan dalam keterangan. Ini diambil dari indikator pencapaian. Nah, indikator pencapaian yang ranah afektif ini dia 1.6.1, 1.6.2 sampai 2.6.4.
Jadi yang aspek penilaiannya, keterangannya diambil dari situ. Nah, ini dia. Ada 6 aspek yang diamati. Nanti nama siswa diisi, lalu apa saja yang sekiranya siswa lakukan. Nih. Dan diberi keterangan. Selanjutnya penilaian diri. Nah, penilaian diri di sini bisa kita katakan sebagai angket. Jadi siswa yang menilai dirinya sendiri apakah sudah melakukan apa yang sudah dituliskan di dalam angket tersebut. Misal contoh, si A mengerjakan poin pertama, yakni menyetujui bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan berempati terhadap sesama adalah perintah agama yang harus diterapkan. Nah, di sini untuk keterangannya sudah jelas ya. Jadi jika kita mencetak nomor 1, maka itu tidak pernah kita lakukan. Maksudnya indikator sikap ini tidak pernah kita lakukan. Lalu jika kita mencentang nomor 2, itu artinya kita kadang-kadang melakukannya. Jika nomor 3 maka sering melakukannya, dan keempat adalah selalu. Jadi misalnya si A akan mencentang nomor 4, maka dia memilih karena dia merasa bahwa selalu menyetujui bahwa hormat dan patuh pada orang tua dan guru dan berempati terhadap sesama merupakan perintah agama yang harus diterapkan. Nah, ini tergantung masing-masing siswa ya mengisinya. Lalu selanjutnya penilaian kognitif. Jadi penilaian kognitif di sini saya juga menggunakan 2 penilaian, yakni penugasan dan tes tulis. Untuk penugasan sendiri di sini saya memerintahkan siswa untuk mengerjakan latihan soal LKS dengan masing-masing skor sudah saya kasih keterangan juga di sini. Jadi mengerjakannya pada poin A dan poin B, di mana poin A skornya 2 skor per soal, sedangkan poin B 20 per soal skornya ya. Selanjutnya tes tulis. Tes tulis di sini bisa saya cantumkan dalam ulangan harian. Nah, ulangan harian di sini berupa soal-soal IC ya. Jadi poinnya juga sudah saya cantumkan di sini, yakni 20 poin per soal. Dan yang terakhir adalah penilaian psikomotorik atau keterampilan. Nah, di sini untuk keterampilan saya menggunakan penilaian unjuk kerja. Jadi di sini ada aspek juga yang dinilai. Untuk aspek-aspeknya di sini saya juga sudah menyesuaikan dengan indikator pencapaian pada ranah psikomotorik, di mana ada 5 aspek yang sudah tercantum. Jadi di sini tinggal diisi nama siswanya, lalu di sini tinggal diisi berapa poin yang akan kita berikan, lalu dijumlah dan predikatnya seperti apa. Ini untuk keterangannya udah ada di sini ya. Jadi untuk perolehan nilai ini kita ambil dari total skor yang didapatkan oleh siswa dibagi skor maksimal, misalnya skornya 100 dikali 100. Jadi 100 sama 100 bisa dicoret. Jadi misalnya perolehan nilai total skor yang didapatkan siswa, saya kasih contoh, misalnya di nomor 1 di sini 20, yang nomor 2 15, yang nomor 3 15, yang nomor 4 20, yang nomor 5 20. Jadi 20 kali 3 ada 60 sama 30. 60 sama 30 jadi 90. Nah, berarti total skor di sini ditulis 90 per skor maksimal yakni 100. Dikali 100 jadi nanti hasilnya adalah 90. Nah, untuk predikatnya berarti kita bisa menyesuaikan dengan kriteria total nilai. Nah, tadi mendapatkan 90, maka predikatnya adalah B atau baik, seperti itu. Nah, ini yang terakhir, kita tentunya harus cantumkan tanggal, dan biasanya juga ada nama kota di sini ya. Terus ada tanda tangan sekolah, tanda tangan kepala sekolah dan guru mata pelajaran. Baik, sekian dari saya. Mungkin ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.